Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tumbuhan dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sebagai contohnya, tumbuhan bisa kita manfaatkan sebagai sumber makanan kita, juga sumber peralatan rumah kita, dan lain sebagainya. Contohnya seperti tumbuhan pohon-pohon. Pohon-pohon itu menghasilkan kayu, dan kayu tersebut bisa dimanfaatkan untuk membuat meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Selain itu ada juga tumbuhan untuk bahan pokok makanan kita seperti beras, gandum. Coba kalian bayangkan, kalau kita tidak melestarikan tumbuhan-tumbuhan tersebut, dari mana kita akan makannya? Nanti kita akan kelaparan. Maka dari itu kita wajib untuk melestarikan tumbuhan. Dengan cara seperti apa? Tidak menebang pohon sembarangan, lalu reboisasi, menanam kembali pohon-pohon di hutan yang gundul. Selain dari itu, kita pun bisa menanam tanaman di lahan yang kosong. Mau di dekat rumah kita boleh, di depan halaman rumah kita boleh, di sekolah kita boleh. Kalau ada lahan yang kosong, sebaiknya kita tanami dengan tumbuhan. Juga bisa dengan mengembangkan hutan lindung ataupun taman nasional dan hal lain sebagainya. Allah juga menciptakan hewan. Hewan juga banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Kenapa? Karena hewan itu zat protein dan zat pembangun bagi manusia loh. Contohnya seperti sapi, ayam, domba. Mereka menghasilkan daging-daging yang bisa kita makan. Betul? Ada juga seperti domba, misalnya bulu domba. Bulu domba bisa dijadikan kreasi bagi manusia dan dapat menghasilkan uang bagi manusia. Betul? Maka dari itu kita harus menjaga dan melestarikan hewan-hewan, seperti melarang kegiatan pemburuan liar. Lalu kita bisa memelihara hewan ternak seperti ayam, sapi, domba, dan lainnya. Lalu ada mengembangkan suaka marga satwa atau taman nasional. Juga bisa menggalakkan kegiatan penghijauan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan belajar untuk melestarikan kegiatan lingkungan abiotik. Seperti apa ya lingkungan abiotik? Seperti makhluk tak hidup, yaitu air, tanah, udara, sinar matahari, dan lain sebagainya. Walaupun mereka adalah makhluk abiotik, tapi mereka sangat berperan penting bagi makhluk biotik seperti makhluk hidup. Kenapa? Coba kita bayangkan saja, misalnya di bumi ini tidak ada air. Bagaimana kita akan minum ataupun para tumbuhan akan tumbuh? Betul? Makhluk hidup akan mati jika tidak memiliki air. Karena air adalah sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Maka dari itu kita harus melestarikan air. Tidak boleh kita membuang-buang air. Seperti contohnya kita mandi. Setelah mandi, airnya terus aja dikocorin, tidak dimatikan kerannya. Tidak boleh seperti itu ya. Yang selanjutnya ada udara. Di udara kita bisa mendapatkan oksigen, ya betul kan? Dan masih banyak lagi gas-gas yang ada di udara yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Maka dari itu kita harus tetap menjaga udara kita agar tetap bersih dan segar. Kenapa? Karena jika misalnya udara tercemar dan kotor, itu akan mencelakakan kehidupan kita juga. Udara yang kotor karena debu bisa menyebabkan kadar oksigen berkurang. Agar melestarikan udara
cara kita bisa melakukan dengan cara menanam pohon atau tanaman di sekitar rumah kita ataupun di lahan yang kosong, ataupun mengurangi emisi atau mengurangi gas sisa pembakaran, baik itu pembakaran hutan ataupun pembakaran dari mesin-mesin. Juga bisa memasang filter untuk cerobong asap pabrik, serta mengurangi penggunaan gas freon pada AC ataupun pada kulkas. Lalu ada tanah. Selain tempat tumbuh, tanah juga merupakan tempat resapan air. Coba kalian bayangkan, kalau tidak ada tanah, air akan diserap oleh siapa? Nah, maka kalau tidak ada tanah, air akan menyebabkan banjir untuk kita. Maka dari itu, tanah sangatlah penting dan harus kita lestarikan. Cara untuk melestarikan tanah dengan 1. Tidak membuang sampah ke dalam tanah. 2. Tidak membuang cairan limbah ke dalam tanah. 3. Bisa dengan menanami tumbuhan pada tanah. Serta yang keempat, bagi perbukitan atau pegunungan yang daerahnya miring, nah kalian bisa membuat sengkedan atau membuat terasering untuk menghambat laju aliran air hujan. Alhamdulillah, sekian pembelajaran untuk hari ini tentang melestarikan lingkungan biotik abiotik. Nah, jadi anak-anak semua jangan lupa kita harus selalu bersyukur dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungan biotik dan abiotik yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dadah, semangat terus belajarnya dari rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.